Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Oktaviani dengan NIM 2106888 dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Angkatan 2021B. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh yang berpengaruh di UPI, yaitu Prof. Hewan. Baik, bisa ditampilkan operator untuk CV-nya. Wawancaranya itu mengenai konsep bela negara sesuai profesi dan mengkaji isu dan berita yang sedang menjadi pembahasan di kancah nasional ataupun internasional. Nah, pertanyaan di sini, Prof. Sebelumnya izin mewawancarai seputar konsep bela negara sesuai dengan profesi, yaitu Prof menjabat sebagai guru besar dalam bidang ilmu politik. Oleh sebab itu, saya akan bertanya mengenai konsep bela negara seperti apa, Prof, jika dilihat dalam pandangan ilmu politik, Prof. Ya, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Nadila dan Siti Fatimah ya atas undangannya, diskusinya. Jadi pertama, alhamdulillah bisa diskusi walaupun malam hari dan mohon maaf saya off cam dulu nih karena belum nyampe rumah. Tadi nyampe tapi kemudian balik lagi ada perlu. Yang kedua, ini diskusinya menarik karena soal bela negara ya. Orang sering menafsirkan bela negara itu hanya kaitannya dengan militer, hanya kaitannya dengan perang gitu ya. Itu yang menurut saya perlu diluruskan. Jadi bela negara itu kan konsepnya upaya warga negara ya, baik individu maupun kelompok ya. Dalam rangka apa? Dalam mencintai bangsa ini ya. Dalam rangka mencintai bangsa ini ya utamanya menyangkut soal menjaga kedaulatan ya, kedaulatan negara, keutuhan bangsa ya, kemudian kelangsungan hidup bangsa dan negara itu. Jadi setiap upaya warga negara dalam kerangka itu, itulah bela negara. Makanya bela negara bukan hanya soal militer ansih, ya, tapi ini persoalan seluruh warga bangsa ya punya kewajiban untuk bela negara. Nah persoalannya paham nggak itu apa bela negara tadi gitu ya, dan bagaimana kita menjadi elemen yang atau komponen penting warga negara dalam kerangka bela negara gitu ya. Nah, di situ kan sudah jelas ketika bicara bela negara itu bukan hanya sekedar angkat senjata ya atau perang-perangan, bukan, tapi bela negara itu tadi bagaimana kita ya mewujudkan agar negara ini berdaulat, agar negara ini maju berkembang ya. Ditanamkan rasa kecintaan, patriotisme gitu ya. Dan upayanya itu salah satu melalui profesi kita masing-masing. Jadi lakukan yang terbaik buat negeri ini gitu maksudnya. Maka itu adalah bagian dari upaya bela negara. Jadi mahasiswa yang rajin dapat prestasi yang baik itu bagian dari upaya bela negara. Saya kira sementara begitu. Gimana? Baik, Prof. Pertanyaan yang kedua, adakah isu atau berita mengenai bela negara yang sedang menjadi pembahasan saat ini di kancah nasional, Prof? Maksudnya apa? Berita apa maksudnya? Ya, Prof. Mengenai berita atau isu yang sedang terjadi gitu, Prof. Mengenai bela negara. Ya, tentu kan bela negara itu bukan persoalan tadi ya. Bukan persoalan apa menyangkut tadi ya TNI atau perang-perang, bukan hanya itu saja ya, tapi segala upaya yang dilakukan warga negara itu dalam kerangka bela negara ya itulah bela negara. Makanya tadi pertanyaan Anda apa isunya gitu ya. Ya isu yang paling mencuat sama bela negara
itu kaitan bagaimana seluruh warga bangsa memperkokoh jiwa patriotismenya sebagai warga bangsa gitu ya. Kalau Anda misalnya jadi tadi saya katakan jadi pelajar yang baik, dosen-dosen yang baik gitu. Ya, guru-guru yang baik dan seterusnya. Nah, jadi kalau ditanya isunya, sesungguhnya ya isu itu dihadapkan pada persoalan bahwa sebagian ya, saya tidak menjadi seluruhnya, sebagian warga negara kita ya masih ada yang belum sadar secara masif gitu ya terhadap bela negara ini. Gitu. Disangkanya bela negara itu wujudnya adalah militeristik semata, padahal tidak ke situ. Ya gitu. Prof. Untuk cara kita gitu ya Prof sebagai pemuda untuk meningkatkan semangat bela negara khususnya mahasiswa dan sebagai calon tenaga pendidik guru di masa depan itu seperti apa Prof? Oke, bisa diulang yang terakhir? Yang terakhir bisa diulang? Cara kita sebagai pemuda untuk meningkatkan semangat bela negara khususnya mahasiswa dan sebagai calon tenaga pendidik guru di masa depan Prof. Ya, jadi sebagai generasi muda, upaya-upaya apa yang bisa dilakukan ya? Kan ada 4 upaya tuh bela negara itu ya. Anda nanti lihat coba di Undang-Undang PSDN untuk pertahanan negara ya. Undang-Undang nomor 23 tahun 2019. Nah, upaya pertama itu melalui pendidikan kewarganegaraan. Nah, beruntunglah ya yang ada di PKN itu belajar pendidikan kewarganegaraan. Itu lebih mantap gitu karena secara formal ya gitu ya. Tapi juga bukan hanya secara formal, secara pembiasaan dan seterusnya. Jadi upaya bela negara itu satu melalui PKN, ya kedua melalui wajib militer misalnya ya, gitu. Yang ketiganya itu kaitan dengan TNI ya, seorang yang masuk TNI. Yang keempat baru seseorang yang melaksanakan tugas-tugasnya itu sesuai dengan profesi kita masing-masing. Jadi kalau kita belum bisa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya minimal nomor 4 harus diperoleh ya, sebagai bagian dari upaya bela negara, khususnya bagi generasi muda. Jadi upaya-upaya apa yang menghasilkan energi yang positif, ya, yang menghasilkan perilaku yang bisa diteladani, ya, demi kebaikan lingkungan kita atau demi kebaikan keluarga kita, ya, dan lebih jauh bagi masyarakat, bangsa dan negara. Silakan gitu. Baik Prof. Menurut Prof, upaya apa saja yang dilakukan bagi pemuda saat ini dalam membangun serta mewujudkan atau menjalankan semangat bela negara tersebut, Prof? Ya, jadi tadi itu ya, jadi upaya bela negara itu tidak otomatis datang ya, tetapi istilahnya itu harus dijemput. Itu memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara. Itu konkretnya begitu. Ya, patriotisme, jiwa nasionalisme, pantang menyerah, itu adalah bagian-bagian mental untuk memperkuat jiwa bela negara ya, terutama bagi generasi muda atau pemuda. Gitu Nadia. Baik Prof, sangat cukup lengkap dan dapat dimengerti ya Prof. Baik Prof, terima kasih banyak atas pemaparan diskusi kali ini, sangat bermanfaat sekali dan menambahkan ilmu baru terkait konsep bela negara tersebut. Baik, cukup sekian wawancara atau diskusi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Fasianin dengan NIM 2106888 dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Angkatan 2021B dari kelompok 9 Immanuel Kant. Baik, di sini saya akan mewawancarai atau mendiskusikan
bersama Ketua Himpunan Pendidikan Geografi, yaitu Kang Muhammad Rizky Juniarto. Baik, operator bisa ditampilkan kurikulum detailnya. Udah kelihatan belum? Sudah. Nah, di sini ada Kang Muhammad Rizky Juniarto. Tentang Muhammad Rizky Juniarto merupakan seorang mahasiswa yang saat ini sedang menempuh kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Tepatnya pada program studi S1 Pendidikan Geografi, off screen. Baik, saya sapa terlebih dahulu. Kang Muhammad Rizky Juniarto, apakah ada di room? Hadir Teh Nadila. Ya. Bagaimana Kang kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, di sini saya akan mewawancari Ketua Himpunan. Bagaimana Kang mengenai mekanisme dan alur pengadaran gitu ya yang dilaksanakan di dalam Himpunan Geografi, Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Teh Nadila yang sudah membacakan CV saya terlebih dahulu ya tadi di awal. Dan terima kasih juga atas pertanyaan pengantarnya ya. Jadi untuk proses pengkaderan sendiri di ranah himpunan ya, hampir sama sih dengan himpunan-himpunan yang lain, yang mana biasanya dalam di pengkaderan himpunan ini merupakan pengkaderan tingkat lanjut ya. Setelah diawali teman-teman mahasiswa baru itu ada, kalau di UPI itu namanya Mokaku ya, Mokaku atau masih orientasi kampus dan kuliah umum, kemudian juga setelahnya baru bergerak gitu ya kami di dalam internal himpunan ya, kembali mengkader ataupun memberikan pemahaman lah terkait fungsi dan peran sebagai mahasiswa di ranah himpunan. Itu Teh biasanya. Dan di dalam pengkaderan itu sendiri ya memang ada berbagai macam sistem dan juga tata cara ya yang biasanya kami lakukan. Baik, Kang. Kalau mengenai tahapannya itu seperti apa, Kang? Misalnya tahap 1 itu mengenai apa, tahap 2 apa gitu. Dan untuk alur pengkaderannya itu selama berapa tahun, Kang? Kan kalau di PKN itu kurang lebih itu 1 tahun gitu, Kang. Nah, kalau dari geografi sendiri itu berapa tahun atau berapa minggu atau bulan, Kang? Baik, untuk alurnya sendiri biasanya untuk waktu ya, estimasi waktu kami tidak lama gitu ya, paling hanya sebatas 4-6 bulan ya, tergantung kepengurusan BEM yang sedang menjabat biasanya. Tapi di sana juga nanti ada kurikulumnya gitu ya. Jadi biasanya kami diawali dengan PMB ya, penyambutan mahasiswa baru, kemudian nanti langsung semacam apa ya, Mabim, kemudian juga ada LKM, dan diakhiri PAB biasanya seperti itu sih rangkaiannya. Dan di setiap rangkaian tadi ya kurang lebihnya ada 2-3 rangkaian acara gitu. Dari PAB sekali, kemudian sebelumnya ada LKM 2 kali biasanya, kemudian ada Mabim 3 kali, kayak gitu. Baik, Kang. Kan kalau alur pengkaderan itu kan merupakan sebuah pengkaderan yang bersifat wajib gitu ya, Kang. Nah, bagaimana gitu jika mahasiswa itu tidak mengikuti pengkaderan gitu? Apakah ada tugas atau gimana gitu, Kang? Kan kalau misalnya kalau di PKN itu kan kalau tidak mengikuti itu kan tidak lulus gitu. Nah, kalau di pendidikan geografi tersendiri itu bagaimana, Kang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau misalkan di kami di geografi, pendidikan geografi khususnya, untuk konsekuensi yang tidak mengikuti kader ya pasti ada ya Teh. Biasanya pertama mungkin ya tidak akan dibagikan baju angkatan ataupun korsa baju kebangsaan, maksudnya baju kebangsaan. Jadi kalau misalkan mau dapat itu biasanya harus ya ada tugas dan harus dikonsultasikan juga dengan masing-masing ketua angkatan gitu ya. Jadi tidak akan mendapatkan korsa dan baju untuk kebangsaan di geografi itu sendiri namanya. Dan yang paling vital tuh dipertimbangkan untuk
menjadi pejabat ataupun menjadi pengurus himpunan yang paling krusial itu, karena di dalam syarat pengurus himpunan sendiri harus lulus kaderisasi. Baik, Kang. Jadi kalau tidak lulus kaderisasi itu berarti tidak bisa mengikuti yang lainnya gitu ya, Kang? Iya, betul. Agak sedikit terhambat karena harus ada pengganti lah, ibaratnya segitu. Baik, Kang. Jadi kalau untuk mekanisme alur pengadaran secara lebih detail itu seperti apa ya, Kang? Kalau bisa lebih dijelaskan gitu, Kang. Jadi supaya kita itu tahu gitu, oh jadi pendidikan geografi ini seperti ini gitu. Gitu, Kang. Baik, izin menjelaskan ya Teh untuk di geografi sendiri. Pertama mungkin ya kalau diurut dari acara kegiatan pertama setelah Mokaku gitu ya, kami juga di internal departemen ada PMB lagi gitu ya. Jadi kita di sana lebih mengenalkan kultur departemen ya, karena di departemen geografi sendiri kan tidak hanya satu prodi ya, ada juga dari FPIG dan juga SAIG. Biasanya kami dikumpulkan dalam suatu forum gitu ya, dikenalkanlah ini loh departemen pendidikan geografi dan ini loh ketua prodinya, ini loh dosen-dosen yang akan mengajari ataupun membersamai teman-teman dalam perkuliahan. Kemudian juga ini loh himpunan, ini loh ada organisasi eksternal tingkat regional, kemudian juga ada yang departemen khusus kayak pecinta alam kayak gitu. Kemudian juga nanti setelah PMB biasanya langsung Mabim gitu. Mabim kami biasanya menamai Geografi Active Creative Thinking atau GeoX, yang mana nanti setiap rangkaiannya itu ada tema-tema tersendiri. Biasanya dalam satu kali rangkaian kaderisasi itu ada 2-3 rangkaian. Nah, setelahnya baru LKM ya. Ya sama gitu, LKM biasanya belajar tentang persidangan ya, tata cara persidangan biasanya 2 kali. Yang pertama itu berkaitan dengan persidangan ya. Nanti outputnya itu akan memilih ketua pelaksana musyawarah mahasiswa periode selanjutnya. Nah, nanti di LKM 2 itu persiapan PAB biasanya. Jadi kayak hal-hal yang harus dipersiapkan ketika PAB, dan yang terakhir PAB gitu ya. PAB biasanya kami nyebutnya dengan PPLG atau program pengenalan lingkungan geografi. Jadi nanti teman-teman mahasiswa baru diajak campcer atau camping ceria ya, 3-4 hari. Lokasinya tentatif gitu ya, itu bisa di mana aja. Dan nanti ya biasa ada sistem yang harus diikuti gitu oleh mahasiswa baru. Seperti itu. Baik, Kang. Jadi sudah cukup jelas ya mengenai tahap alur dan mekanismenya. Jadi terdapat perbedaan gitu ya dengan PKN sendiri. Jadi pertanyaan yang selanjutnya, Kang, apa keunggulan dari alur dan mekanisme pengkaderan di Hima Geografi? Baik, untuk kelebihan ya tadi ya, alur. Pertanyaannya sebentar. Keunggulan dari keunggulan. Dan dibandingkan dengan hima lain itu seperti apa, Kang? Baik. Untuk keunggulan sendiri sebenarnya pasti ada lah ya dari setiap runtutan acara yang dilaksanakan gitu. Kalau kami sih lebih menekankan keunggulannya adalah dengan adanya kaderisasi, tentu pertama penyadaran gitu ya, penyadaran untuk seluruh mahasiswa baru bahwa kalian tuh sudah tidak lagi siswa gitu ya, tidak hanya sekedar siswa dan sudah menjadi mahanya tuh di sini mahasiswa gitu. Jadi ketika nanti biasanya kemarin pun ketika kaderisasi tahun sebelumnya, keunggulannya adalah kita menekankan pola pikir gitu. Pola pikir biasanya di dalamnya disertai tugas-tugas juga, kemudian juga nanti ada hal-hal seperti dinamika yang teman-teman mahasiswa akan dapat, biasanya berupa semacam pemahaman terkait pola pikir dan juga harus bertindak seperti apa sih ketika nanti jadi mahasiswa itu sendiri gitu. Dan untuk perbedaan dengan kultur yang lain gitu, saya juga kurang tahu ya kultur yang lain seperti apa, dan saya rasa setiap himpunan tuh punya ciri khas dan kultur tersendiri gitu. Jadi memang tidak bisa disamaratakan gitu. Seperti itu. Dan paling dari kami keunggulannya adalah karena kita juga kajian ilmunya adalah tentang bumi, tentang geografi gitu ya. Jadi biasanya lebih ke arah pola pikir kritisnya tuh ke arah sana gitu. Seperti itu. Baik, Kang. Lalu apa yang dilakukan gitu ya, Kang, jika di himpunan geografi agar mahasiswa itu saat
alur pengkaderan itu tidak merasa jenuh ketika menjalani kaderisasi. Baik, untuk bagaimana agar tidak jenuh, saya rasa sih tergantung dari kita ya, dari kita kakak-kakaknya memberikan pemahaman jauh mana sih benefit ataupun manfaat dari adanya kaderisasi itu sendiri gitu ya. Jadi biar tidak jenuh ya pertama harus adanya variasi ya, tentu variasi tidak boleh monoton dari setiap tahun ke tahunnya, kemudian juga harus adaptif dengan situasi dan kondisi yang sekarang gitu. Karena saya yakin gitu ya dari setiap rangkaian kaderisasi yang dilakukan periode manapun gitu ya pasti akan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berkembang pada saat itu gitu. Jadi otomatis tidak akan monoton sama gitu. Tapi secara umum gitu ya bagaimana cara agar tidak tidak membosankan, kata membosankan sendiri sebenarnya itu tergantung siapa yang memaknai ya teh. Makanya dari kami biasanya lebih mendorong gitu ya dengan adanya nanti kakak bingkel yang akan memandu gitu. Jadi kakak bingkel di sini kakak bimbingan kelompok ya biasanya yang akan memberikan pemahaman, memberikan motivasi juga dorongan supaya tidak jenuh, tidak bosan dan tetap memaknai setiap rangkaian proses kaderisasi itu sendiri. Wah, berarti ternyata sangat banyak sekali ya, Kang, mengenai di geografi tersendiri. Nah, baik, terima kasih gitu ya, Kang, atas pemaparan dari alur mekanisme pengkaderisasian sampai pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan gitu. Nah, banyak sekali gitu ya yang bisa diambil gitu dari perbandingan antara geografi dengan prodi lainnya dan menambah wawasan gitu. Oh berarti geografi ini seperti itu, gitu kan. Baik, cukup sekian wawancara atau diskusi kali ini. Alhamdulillah gitu ya, sangat banyak manfaatnya dan menjadi tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadila Oktaviani dengan NIM 210688 dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS Angkatan 2021B, kelompok 9 Immanuel Ilham. Yang dimana tugas ini merupakan rangkaian kaderisasi BMHMCH. Baik, di sini saya akan mewawancarai tokoh yang berpengaruh di lingkungan masyarakat Rancabolang, yaitu Pak RT. Baik, di sini saya akan bertanya. Pertanyaan pertama, bagaimana peran Pak RT dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesadaran bela negara di lingkungan masyarakat Rancabolang ini? Terima kasih buat Teh Dila ya, sudah mewawancarai Pak RT 7 RW 8. Bela negara di lingkungan masyarakat RT kami meningkatkan gotong royong dan kepedulian sosial seperti memperbaiki gorong-gorong saluran air bersih dan antusiasnya dari menjaga kebersihan dari sampah-sampah plastik. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana cara membangun kesadaran bela negara bagi lingkungan atau masyarakat Rancabolang di RT 7 ini? Baik, bela negara buat lingkungan seperti ya yang jawab yang pertanyaan yang pertama, di lingkungan kami antusias dalam gotong royong untuk lingkungan masyarakat itu sangat antusiasnya sangat bagus dan buat kesadaran masyarakatnya dalam hal gotong royong itu sangat antusiasnya sangat kuat dan bisa buat contoh buat anak-anak mudanya. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Mengapa bela negara merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat ataupun bagi negara Indonesia ini? Sangat penting karena sifat gotong royong itu kadang kalau buat zaman sekarang udah pemuda zaman sekarang kalau tidak dicontohkan oleh masyarakat yang sudah lama yang udah pada tua-tua, pemuda itu tidak kurangnya ada kesadaran ya dalam gotong royong.
Makanya dari itu kami dari pihak RT dan RW memperkuat gotong royong itu dan mengajak anak muda dalam hal sosial intinya. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan wawancara atau diskusi kali ini. Cukup menarik bela negara di dalam perspektif RT di Rancabulang ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.